Jumat 16 Agustus 2019. Berlokasi di dermaga Ujung Surabaya, TNI AL melaksanakan upacara penurunan ular-ular perang yang menandakan purna tugasnya salah satu kapal perang jenis frigat KRI Slamet Riyadi dengan nomor lambung 352. Dengan purna tugasnya KRI Slamet Riyadi menjadi awal rangkaian tahapan rencana pensiun dari ke-6 frigat Ahmad Yani Class atau yang lebih dikenal sebagai Van Spijk Class. Meski telah berstatus pensiun, masih ada bagian dari KRI Slamet Riyadi yang dapat terus dimanfaatkan, yaitu meriam reaksi cepat Otomlara di haluannya, yang kini digunakan sebagai simulator sistem senjata kapal perang di Paiton, Jawa Timur. Lantas bagaimana dengan nasib frigat berbobot 2.850 ton ini? Mungkin sebagian besar dari Anda berharap ex-KRI Slamet Riyadi dapat dijadikan museum apung, sehingga sejarah dan jejaknya dapat dilihat oleh generasi penerus bangsa. Namun faktanya, nasib KRI Slamet Riyadi telah ditentukan, yaitu bakal ditenggelamkan di perairan Karangasem, Bali. Dan sampai video ini dibuat, belum diketahui cara penenggelaman kapal perang dengan panjang 113 meter ini. Apakah akan dijadikan sebagai sasaran tembak rudal atau torpedo, atau malah ditenggelamkan dengan bahan peledak? Yang jelas oleh Pemda setempat, bangkai kapal perang ini dapat dioptimalkan sebagai bagian dari wisata selam. Di balik itu, harus diakui jejak sejarah KRI Slamet Riyadi lumayan menarik untuk disimak. Bila dirunut dari tanggal pensiunnya di 16 Agustus 2019, sejatinya kapal ini telah beroperasi selama 52 tahun di dua angkatan laut. Ya, persisnya sebelum menyandang nama KRI Slamet Riyadi, frigat ini adalah milik Angkatan Laut Kerajaan Belanda dengan identitas Her Nederlands Majesty Ship atau HNLMS Van Spijk dengan nomor lambung F802. Kapal ini pula lah yang menjadi lead ship dari keluarga frigat Van Spijk Class, yang dari segi usia menjadi yang paling tua, dan itu sebabnya KRI Slamet Riyadi menjadi yang pertama dipensiunkan dari kedinasan keluarga frigat Ahmad Yani Class. Van Spijk dibangun oleh galangan Netherlands Dock and Shipbouw Massapits atau NDSNM di kota Amsterdam, Belanda. Peletakan lunas pertama dilakukan pada 1 Oktober 1963. Kemudian kapal berhasil diluncurkan oleh galangan pada 5 Maret 1965. Namun baru berselang 2 tahun kemudian, yaitu tepatnya pada 14 Februari 1967, Van Spijk dengan nomor lambung F802 resmi masuk kedinasan Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Saat pertama beroperasi, Van Spijk masih menggunakan meriam twin gun 4,5 inci atau 114 mm di haluan, menyamakan dengan adopsi persenjataan pada frigat Lander Class milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Sementara, bekal rudal Hanut Siket dan rudal anti kapal Harpoon nampak sudah hadir sejak awal. Namun untuk helikopter, pasangan perdananya adalah Westland Was, yang baru kemudian hari diganti dengan Westland Sea Lynx. Sebelum dipensiunkan dari kedinasan Angkatan Laut Kerajaan Belanda di tahun 1986, kapal perang dengan 180 awak ini telah mendapatkan sejumlah upgrade, di antaranya penggantian meriam twin gun 114 mm di haluan yang diganti dengan meriam reaksi cepat Otomlara Rapid Gun kaliber 76 mm. Dan saat diterima oleh TNI AL pada tahun 1987, KRI Slamet Riyadi sudah mengusung meriam Otomlara 76 mm, sistem rudal anti kapal Harpoon, rudal Hanut Siket, dan peluncur torpedo ringan anti kapal selam. Di tangan TNI AL, KRI Slamet Riyadi mendapatkan modernisasi yang fenomenal, seperti re-engineering berupa penggantian mesin kapal dari yang sebelumnya menggunakan mesin gas turbin diganti ke mesin diesel, yang tak lain dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam biaya operasional kapal.
Kemudian di sisi persenjataan, rudal Hanut misalnya, dari Siket telah diganti ke Mistral Simbat, dan untuk rudal Harpun diganti ke rudal anti kapal C-802 buatan Cina. Nah, sekian dulu kisah salah satu alutsista di Indonesia. Nantikan konten menarik lainnya hanya di channel indomiliter.com. See you!